Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Jangan lupa terus berjuang untuk mewujudkan mimpi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ERD. Sebagaimana pernah kita singgung di video sebelumnya, di part 2. Di sini kita akan membahas tentang ERD, ya, ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi sebelum Anda membuat atau mendesain sebuah database, Anda harus tahu dulu apa itu ERD. Karena di ERD Anda harus mendesain bagaimana sistem itu dibuat. Jadi ERD itu intinya adalah sebuah desain yang nanti bisa diimplementasikan ke dalam bentuk database. Oke, pernahkah Anda melihat bentuk diagram seperti berikut? Pernah? Oke, kalau Anda pernah, berarti Anda sudah tahu itu adalah ERD. Oke, ERD itu ada simbol-simbol yang digunakan. Oke, ya. Oke, lanjut. Sebelum kita tahu apa itu ERD, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian dari ERD. Kemudian yang kedua adalah aplikasi untuk mendesain ERD, dari macam-macamnya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain ERD. Kemudian yang ketiga adalah simbol dari ERD, simbol apa saja nanti yang ada di ERD. Kemudian yang keempat adalah tipe data yang ada di MySQL tentunya, yang akan kita pelajari di video-video berikutnya. Kemudian langkah-langkah bagaimana cara mendesain sebuah ERD. Yang keenam adalah pengertian dari relasi. Kemudian yang ketujuh adalah menemukan relasi antar tabel. Bagaimana cara menemukan relasi antar tabel? Nanti kita bahas di poin yang ketujuh. Yang terakhir adalah bagaimana cara mappingnya dari bentuk desain ERD ke dalam tabel. Nah, itu ya. Itu nanti ada langkah-langkahnya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram. Tapi ada juga yang menjabarkan kalau ERD itu adalah entitas relationship diagram. Ada yang menyebutkannya seperti itu. Oke. Kemudian pengertian dari ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Jadi ERD itu adalah bagaimana memodelkan sebuah data ke dalam bentuk simbol-simbol. Intinya seperti itu kalau ERD ya. Jadi sebelum kita mendesain sebuah database, sistem database, maka kita harus mendesain dulu dalam bentuk ERD. Oke, berikutnya daftar aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat flowchart. Di antaranya adalah diagram editor, diagram editor, kemudian Think Compressor, Pencil Project, LibreOffice Draw, diagram designer, kemudian Plan UML, kemudian draw.io, kemudian Google Drawing, dan Calligraph Flow. Bentuk dari software yang bisa kita gunakan adalah seperti ini tampilannya. Ini untuk diagram editor. Kemudian yang kedua adalah diagram editor. Yang ketiga adalah Think Compressor. Yang keempat Pencil Project. Yang kelima LibreOffice Draw. Yang keenam adalah diagram designer. Yang ketujuh adalah Plan UML. Itu ya bentuknya seperti itu. Kemudian Draw.io. Kemudian Google Drawing. Kemudian Calligraph Flow. Oke, dimana dari semua software yang bisa kita gunakan itu free. Kalian bisa downloadnya di internet. Oke, saran saya untuk lebih mudah, kalian desainnya dulu dalam bentuk sketsa gambar dulu, baru nanti kalian bentuk dalam software, gitu ya.
Kemudian bagaimana struktur konseptual dari basis data? Oke, di basis data ya, atau di ERD itu mengenal dua buah simbol. Simbol yang pertama adalah entitas, kemudian simbol yang kedua adalah atribut. Oke, entitas itu pengertiannya adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau unik. Entitas itu bisa berbentuk data fisik. Ingat, entitas itu bisa berbentuk data fisik. Contohnya apa? Contohnya misalnya mobil, kemudian rumah, siswa, manusia, peserta didik, guru. Nah, itu adalah data fisik. Kemudian bentuk entitas yang kedua adalah abstrak atau konsep. Abstrak atau konsep itu contohnya adalah semisal departemen, kemudian pekerjaan, mata pelajaran, itu abstrak, nggak kelihatan, tapi berupa sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sesuatu atau seseorang. Itu abstrak atau konsep. Kemudian bentuk yang ketiga adalah kejadian. Jadi kejadian itu contohnya apa? Pembelian, penjualan, peminjaman. Gitu ya. Itu contoh dari kejadian. Jadi entitas itu bisa dalam bentuk data fisik yang pertama, yang kedua data abstrak atau konsep, yang ketiga adalah kejadian. Oke, itu nantinya yang kita sebut dengan entitas. Sekali lagi, entitas. Yang kedua adalah atribut. Atribut itu apa? Atribut itu adalah karakteristik dari entitas. Jadi yang menjabarkan dari entitas itu adalah atribut. Semisal, kalau ada peserta didik, kira-kira atributnya apa? Oh, atributnya adalah NIS, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Nah, itu adalah atribut. Kalau di konsep basis data kita sebut sebagai field. Oke, ingat yang kemarin field. Nah, kalau yang di RD kita sebut dengan atribut. Jadi atribut nanti di RD itu akan berubah menjadi field. Sedangkan entitas kalau di dalam database nanti akan berubah menjadi nama tabel. Diingat itu ya. Oke, berikutnya simbol yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah RD adalah yang tadi yang sudah saya sebutkan adalah entitas yang pertama, yang kedua adalah atribut. Kemudian di sini dijelaskan atau dipaparkan bahwa ada dua jenis entitas. Yang pertama ada entitas kuat dan entitas lemah. Kalau entitas kuat itu disimbolkan persegi panjang. Kalau entitas lemah persegi panjang kemudian ada garisnya dua. Nah, itu namanya entitas lemah. Kemudian ada simbol yang kedua adalah relationship. Relationship itu adalah simbol yang menghubungkan antara dua entitas atau lebih. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi simbolnya kayak belah ketupat. Itu adalah relationship. Kemudian simbol yang terakhir adalah atribut. Nah, di sini kok banyak sekali atribut. Atribut itu bentuknya oval. Nah, ada macam-macam atribut. Atribut yang pertama adalah atribut simple. Atribut simple itu di dalam bentuknya adalah oval saja. Kemudian ada atribut key. Atribut key itu adalah atribut kemudian dikasih garis bawah. Nah, ini nanti digunakan untuk atribut unik. Atribut unik. Jadi atribut yang tidak sama dengan yang lainnya. Semisal kalau misalnya ada entitas peserta didik kayak tadi, kita bisa menggunakan atribut yang namanya NIS atau nomor induk siswa. Yang pastinya atribut K itu adalah atribut yang tidak boleh sama dengan yang lainnya. NIS contohnya, NIS tadi kan antara atribut yang satu dengan yang lainnya, antara siswa yang satu atau peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya adalah berbeda. Makanya kita sebut sebagai atribut K atau atribut kunci yang membedakan antara atribut yang satu dengan yang lainnya. Itu atribut K. Kemudian ada atribut derivatif. Atribut derivatif itu adalah atribut turunan. Bentuknya oval tapi garisnya putus-putus. Itu atribut derivatif. Coba dilihat di situ di gambar.
Atribut derivatif bentuknya, contoh atribut derivatif itu seperti apa? Contoh atribut derivatif, contohnya mungkin umur nanti. Umur itu bisa dibentuk dalam simbol oval tapi putus-putus. Karena apa? Umur bisa didapatkan dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir, maka didapatkan umur. Jadi nanti bisa dibentuk dalam bentuk oval tapi putus-putus garisnya. Kemudian ada atribut multi value. Atribut multi value itu bentuknya oval tapi ada garisnya double. Nah, jadi bulatannya double gitu garisnya. Oke, itu atribut multi value. Apa yang dimaksud dengan atribut multi value? Atribut multi value itu adalah atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin hobi. Nah, kalau peserta didik kan biasanya ada memiliki lebih dari satu hobi. Ya. Hobi misalnya ada peserta didik yang hobinya membaca dan main bulu tangkis misalnya. Atau mungkin ada peserta didik yang lain hobinya adalah silat dan memancing misalnya. Nah, itu makanya disebut dengan atribut multi value, atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Atau mungkin nanti kalau kita sebut di perusahaan ada departemen. Departemen itu memiliki lokasi lebih dari satu lokasi. Misalnya departemen produksi, itu lokasinya ada yang di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di Sidoarjo. Nah, itu bisa kita sebut sebagai atribut multi value. Kemudian yang terakhir adalah atribut composite. Atribut composite itu digambarkan dalam bentuk oval, kemudian bisa bercabang. Cabangnya bisa lebih dari 1, 2, 3 dan yang lain-lain. Contohnya seperti yang ada di gambar yang pojok sebelah kanan itu. Kalian lihat di situ ada atribut composite. Oke, atribut composite itu contohnya seperti apa? Atribut composite itu contohnya mungkin alamat bisa. Alamat bisa dijabarkan, mungkin dipisah antara jalannya, kemudian kotanya, kemudian kode posnya. Nah, itu bisa disebut sebagai atribut composite. Atau mungkin contoh yang lainnya nama. Bisa dibuat atribut komposit, nama depan, nama belakang, nama panggilan. Nah, itu. Oke, jelas ya. Jadi itu yang disebut dengan macam-macam atribut. Jadi simbol-simbol dari entitas, simbol dari ERD itu nanti ada 3. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah relationship, yang ketiga adalah atribut. Macam-macam atribut yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kalau nggak jelas silahkan diulang videonya, gitu ya. Oke, berikutnya macam tipe data di MySQL. Kenapa kok ini kita bahas? Karena ini penting berkaitan dengan memori, ya. Sekali lagi berkaitan dengan memori yang digunakan untuk menyimpan data. Oke, tipe data di MySQL itu kita bagi menjadi 4. Berdasarkan referensi yang saya baca, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tipe data yang berupa angka atau numerik. Macamnya ada banyak sekali. Ada int, ada small int, ada medium int, integer, begin, float, double, real, desimal, numerik, dan yang lain-lain. Coba dilihat di situ ada nama, ya, di tabel itu ada nama, ada fungsi, ada jangkauan, ada ukuran. Maksudnya apa? Nama itu adalah nama dari tipe datanya. Tipe data numerik yang bisa menampung angka. Ingat, numerik adalah data yang bisa menampung angka, baik minus maupun plus, dari angka 0 sampai dengan 9. Angka 0 dan 9. Tapi nanti misalnya kalau tipe data tin integer itu dapat menampung data bilangan bulat positif dan negatif fungsinya. Kemudian jangkauannya berapa? Oh, jangkauannya mulai dari min 128 sampai dengan 127 plus, gitu ya. Kemudian ukurannya berapa? Ukuran itu maksudnya adalah memori yang digunakan untuk menyimpan tipe data tin integer adalah 1 byte. Seperti kita tahu 1 byte itu bisa disebut sebagai 8 bit. Oke, 1 byte sama dengan 8 bit. Ingat di pelajaran yang lainnya, gitu ya. Oke. Itu contoh dari tipe data, macam-macam dari tipe data numerik. Yang paling sering digunakan adalah tipe data integer untuk numerik. Ya, orang-orang biasanya programmer itu mesti menggunakan integer. Kenapa integer? Karena jangkauannya agak lumayan panjang atau lebar. Tetapi memori yang digunakan
lumayan agak besar, yaitu 4 byte atau 32 bit. Oke, lanjut. Kemudian tipe data yang kedua adalah tipe data teks atau string. Tipe data teks itu macamnya ada char, ada varchar, kemudian yang ketiga ada thin text, ada medium text, ada long text. Yang paling sering digunakan adalah tipe data char dan teks. Oke, di situ ada fungsinya untuk menyimpan data string ukuran tetap. Char itu bisa menampung karakter, ingat karakter ya, beda dengan yang tadi untuk tipe data numerik. Kalau numerik khusus untuk angka saja, tetapi kalau untuk tipe data string khusus untuk menampung karakter, misalnya A, B, C, Z, tanda seru dan yang lain-lain. Itu kalau char, contohnya tadi, char itu bisa menampung karakter sebanyak maksimal 255 karakter, itu jangkauannya. Untuk tipe data string yang lainnya bisa teks, itu bisa menyimpan 65.535 karakter. Oke, silakan dipilih mana kira-kira tipe data yang cocok untuk menampung tipe data string atau teks. Kemudian tipe data yang ketiga adalah tipe data date. Nah, date ini fungsinya adalah untuk menyimpan data tanggal dalam format tahun, bulan, dan hari. Oke, tipe datanya macam-macam, ada date, ada time, ada date time, ada year. Oke. Oke, bisa dilihat di deskripsi untuk lebih jelasnya. Kemudian tipe data yang keempat adalah tipe data blob. Nah, tipe data blob itu apa? Tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa gambar, video, atau animasi. Ini kita gunakan tipe data blob atau BLOB. Oke, jelas ya. Jadi fungsinya tipe data ini adalah sejauh mana memori yang akan kita gunakan pada saat kita menyimpan sebuah data. Jangan sampai Anda salah dalam memilih tipe data karena nanti fatal akibatnya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah contoh dari struktur tabel. Kalau seperti kalian lihat di situ, struktur tabel apa kira-kira? Nah, ini misalnya di sana ada struktur tabel, kalian membuat sebuah aplikasi universitas atau perguruan tinggi misalnya. Di situ ada tabel nama mahasiswa, ada mata kuliah, ada nilai, ada dosen. Nah, itu kalau di sekolah ya mungkin ada tabel guru, tabel peserta didik atau siswa, ada tabel pelajaran, ada tabel kelas, dan yang lain-lain. Itu contoh dari struktur tabel. Bentuknya nanti yang kita buat adalah seperti yang ada di contoh tersebut. Oke, berikutnya bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan entitas? Nah, ya apa caranya? Bagaimana caranya kita untuk menentukan entitas? Jadi sebelum kita membuat RD, ya kita harus menentukan dulu entitasnya. Baru nanti kita jabarkan simbol relationship-nya, kemudian baru kita tentukan nanti atributnya, apa yang menyertai di dalam entitas tersebut. Oke, langkah yang pertama adalah pada saat kita membuat sebuah entitas adalah kita menjabarkan kira-kira sistem seperti apa yang akan kita buat. Misalnya di sini contoh yang ada di layar itu adalah bagaimana cara untuk mendesain sebuah sistem kepegawaian. Nah, sistem kepegawaian ini seperti apa? Nanti kita jabarkan. Mulai dari perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dan pegawai perusahaan itu sendiri, dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain. Sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai dan seterusnya. Ditulis, dijabarkan. Misalnya kalian disuruh oleh gurunya untuk membuat sebuah sistem perpustakaan. Nah, bagaimana sistem itu dibuat, itu kalian jabarkan, dideskripsikan, dicatat. Sistemnya kayak apa, manualnya. Baru nanti kita desain database-nya dengan cara langkah-langkahnya adalah memaparkan dulu seperti apa sistemnya yang ada di situ secara manual. Oke, baru setelah itu langkah yang kedua adalah menandai soal atau menandai cerita yang sudah kita buat tadi. Kira-kira objek mana yang nantinya bisa kita sebut sebagai sebagai entitas. Kira-kira dari kata-kata yang sudah kita jabarkan itu kira-kira mana saja yang bisa menjadi entitas. Entitas seperti kalian ingat tadi di slide sebelumnya. Oke, entitas itu bisa berupa kegiatan,
bisa berarti pekerjaan, atau mungkin sesuatu yang berupa fisik atau orang. Bisa kan tadi? Contohnya di situ ada pegawai. Pegawai itu orang kan. Oke, kemudian ada pengawas juga orang juga. Kemudian departemen. Departemen itu bukan orang, tapi abstrak. Ada tapi abstrak. Kemudian ada proyek. Proyek itu bisa abstrak. Oke, kemudian ada tanggungan. Tanggungan juga abstrak. Oke, itu bisa kita gunakan sebagai entitas nantinya. Jadi semua kata yang ada di deskripsi kita yang kita sebut sebagai bisa menjadi entitas, maka kita kasih garis bawah atau mungkin kita tebal. Kita kasih tebal. Kita kasih bold gitu ya. Itu nanti akan berubah menjadi entitas nantinya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah untuk setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Jadi setiap objek yang kita tandai tadi kemudian kita jabarkan kira-kira deskripsi apa yang menyertai dari objek-objek tersebut. Semisal ada perusahaan. Perusahaan itu kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya yang menjadi deskripsinya? Perusahaan. Kemudian pegawai, deskripsinya apa? Oh, pegawai itu yang menyertai apa? Nanti kita sebut sebagai atribut nantinya. Oke, contohnya pegawai. Pegawai itu memiliki nomor KTP, memiliki nama, memiliki alamat, jenis kelamin, gaji, dan yang lain-lain. Itu penjabaran dari pegawai. Jadi ciri-ciri ya bisa kita sebut ciri-ciri lah, atau bisa kita sebut sebagai penjabaran dari pegawai itu apa sih gitu ya. Itu untuk langkah yang ketiga. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah menentukan objek entitas yang ia jadikan sebagai, maksudnya gini. Jadi di langkah keempat itu kalau itu diyakini bahwa itu adalah entitas kuat, maka dia sudah pasti akan menjadi entitas. Tapi nanti kalau itu adalah entitas lemah, maka dia bukan menjadi sebuah entitas. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima adalah menggambar entitas beserta atributnya. Jadi kalau misalnya tadi ada entitas tanggungan. Nah, tanggungan itu dijabarkan seperti apa? Digambarkan itu. Jadi nanti entitas, kemudian kalian gambar kotak persegi panjang, kemudian kalian gambar simbol oval sebagai atributnya. Misalnya ada pegawai, pegawai itu memiliki alamat, gaji, jenis kelamin, nomor KTP, telepon, dan yang lain-lain. Oke, tolong diingat macam-macam atribut. Oke, contohnya ada pegawai tadi memiliki nama. Nama itu bisa disebut sebagai atribut apa tadi? Ayo, bisa disebut sebagai atribut composite. Oke, bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Ya. Oke, kemudian kalau lokasi, kita lihat di situ ada simbol lokasi, simbolnya ada oval, 2 garis. Nah, itu maksudnya apa? Atribut multi value. Kemudian kalau jumlah pegawai, kenapa garis putus-putus? Nah, itu karena dia disebut sebagai atribut derivatif. Oke? Kemudian relasi. Nah, relasi ini penting. Relasi ini apa maksudnya? Relasi itu adalah menentukan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Oke, relasi itu adalah menentukan hubungan antara entitas yang satu dengan yang lainnya. Kemudian relasi itu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah relasi biner. Biner itu maksudnya 2. Hubungan 2 entitas. Kemudian relasi binari dibedakan menjadi 3. One to one, one to many, dan many to many. Oke, diingat-ingat. One to one to many to many. Maksudnya apa? One to one. One to one itu maksudnya apa? Hubungan satu-satu. Contohnya, mungkin kalau kita sebut sistem sekolah, ada hubungan antara
Mungkin siswa sama kelas. Oh bukan, kalau siswa sama kelas itu bisa jadi one to many. Tapi mungkin bisa jadi kepala sekolah mungkin ya. Kepala sekolah sama sekolah. Gak mungkin satu sekolah bisa dikepalai oleh lebih dari satu orang kepala sekolah. Oke? Itu ya. Itu contoh dari relasi one to one. Atau mungkin ada hubungan antara orang tua dengan siswa atau peserta didik. Satu orang tua hanya memiliki satu anak mungkin, tapi enggak ya. Kalau orang tua bisa jadi memiliki anak lebih dari satu. Itu bisa disebut dengan one to many atau relasi satu ke banyak. Satu siswa sama kelas tadi yang kita sebutkan tadi, satu siswa bisa memiliki satu kelas bisa memiliki lebih dari satu siswa. Tetapi satu siswa hanya boleh berada di dalam satu kelas. Itu relasi one to many. Atau mungkin contoh yang lainnya bisa jadi pelajaran sama siswa. Pelajaran sama siswa. Bisa jadi satu pelajaran bisa satu siswa bisa mengikuti banyak pelajaran. Satu pelajaran bisa diikuti oleh banyak. Oh, bukan. Jadi kalau pelajaran sama siswa itu kita sebut sebagai relasi yang ketiga, yaitu many to many. Jadi satu pelajaran bisa diikuti oleh banyak siswa, satu siswa bisa mengikuti banyak pelajaran. Atau mungkin guru dengan siswa, satu guru bisa mengajar banyak siswa, satu siswa bisa diajar banyak guru. Itu contoh dari relasi many to many atau MN. Ya, itu untuk relasi biner. Kemudian relasi yang terakhir atau relasi ternary, merupakan relasi antar tiga entitas atau lebih. Ini jarang kita gunakan, yang paling sering kita gunakan adalah relasi binary, yaitu relasi antar dua buah entitas. Ya, nantinya ada one to many, sama many to many. Kalau kurang jelas nanti bisa ditulis di komentar. Oke. Kemudian berikutnya adalah jenis relasi. Nah, ini contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau di dalam bentuk diagram bisa kalian lihat di situ seperti di matematika. One to many, relasi many to many. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kemudian notasi relasi entitas, ada nama relationship. Nah, ini simbol dari relationship, ada entitas kuat dan lemah tadi ya. Oke, kemudian batasan parsial ini nanti agak sedikit rumit. Batasan parsial ini maksudnya apa? Menentukan one to one atau one to many-nya. Misalnya kayak contohnya yang ada di slide itu ada one to many. Di sana relasinya ada bekerja untuk itu adalah kata kerja. Misalnya ada pegawai sama departemen, hubungannya bekerja untuk. Jadi satu departemen bisa terdiri banyak pegawai. Paham ya? Jadi satu departemen bisa terdiri dari banyak pegawai. Tapi satu pegawai hanya boleh bekerja di satu departemen. Contohnya kalau di pabrik rokok. Kalau misalnya di pabrik misalnya, satu pegawai apakah boleh bekerja di lebih dari satu departemen? Tidak boleh ya. Tetapi satu departemen boleh terdiri dari banyak pegawai, gitu ya. Ya jelas gitu, nggak mungkin satu departemen hanya memiliki satu pegawai, itu nggak mungkin. Jadi pastinya satu departemen memiliki banyak pegawai, gitu ya. Oke, itu contoh relasi antar entitas. Berikutnya langkah-langkah untuk menentukan relasi. Langkahnya ada 4. Yang pertama adalah ini, jadi setelah kita membuat deskripsi yang panjang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita buat tabelnya. Bagaimana cara menentukan hubungan antar entitas yang satu dengan yang lainnya? Kata kerjanya apa sih kira-kira yang cocok? Kalau misalnya di sini contohnya pegawai dengan pegawai. Kalau pegawai dengan pegawai, ya aneh.
Nah, ini mungkin nanti bisa disebut sebagai pemimpin. Nah, satu pegawai bisa memimpin pegawai yang lainnya. Kemudian satu departemen bisa dikepalai oleh pegawai. Itu mungkin gitu ya. Ini nanti kita jabarkan. Jadi kalau kita menemukan ada 4 entitas di penjabaran kita tadi, kemudian kita harus membuatnya kanan kiri 4 kali 2, jadi 8 entitas 1, 8 entitas 2. Kemudian di tengah-tengah ada hubungannya. Contohnya tadi ada pengawas memimpin pegawai, pegawai dipimpin pengawas. Jadi medi gitu ya. Atau mungkin ada bekerja pada terdiri dari gitu ya, mengatur, pakai kata kerja. Kemudian langkah yang ketiga adalah identifikasi hubungan ada 2 entitas satu arah. Jadi kalau tadi di langkah yang kedua kita diskusikan masing-masing semuanya satu-satu. Nah, langkah yang ketiga kita mampatkan menjadi sesuai dengan jumlah dari entitas yang kita jabarkan tadi. Ya, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah identifikasi rasio kardinalitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada kardinalitas itu maksudnya adalah relasinya bagaimana. Yang saya jabarkan tadi misalnya pegawai memimpin pegawai. 1N. 1N maksudnya apa? 1 sama banyak. Jadi 1 pegawai memimpin banyak pegawai. 1 pegawai dipimpin oleh 1 pegawai. Jelas maksudnya ya? Jadi mungkin mandor. 1 mandor bisa memandori banyak pegawai. 1 pegawai hanya bisa dimandori oleh 1 pegawai. Oke, itu langkah yang keempat. Jadi menentukan rasio kardinalitasnya. Oke, kalau kurang jelas nanti bisa disimak penjelasan yang saya tadi. Jadi ada one to one, one to many, many to many. Nanti silakan dilogika sendiri. Kira-kira hubungannya seperti apa. Kemudian di sini, nah ini agak lumayan rumit. Ada batasan partisipasi minimal maksimal. Jadi yang sebelah kiri banyak entitas 1, yang partisipasi 1 memimpin 01. 01 maksudnya minimalnya 0, maksimalnya banyak. Misalnya ada pegawai, 1 pegawai bisa memimpin, bisa jadi gak dipimpin. Ada yang dia nggak memimpin apapun, tapi dia bisa memimpin maksimalnya adalah banyak pegawai. Gitu ya. Kemudian 1 pegawai bisa dipimpin oleh maksimal 1 pegawai. Jadi nggak boleh lebih dari 1 pemimpin. Itu contohnya mungkin. Atau mungkin contoh yang lainnya, 1 proyek terdiri dari banyak pegawai. Makanya di situ ada minimalnya 1, kemudian koma N. N itu maksimalnya banyak. Jadi bisa jadi 1 proyek dikerjakan oleh minimal 1 pegawai. Gak mungkin kan 1 proyek tidak ada yang mengerjakan, berarti dia bukan proyek. Itu bukan proyek berarti. Jadi minimal dikerjakan oleh 1 pegawai, maksimal oleh banyak pegawai. Gitu ya. Itu maksudnya dari partisipasi minimal maksimal. Kemudian baru kita gambar dalam diagram relasi. Jadi kalau yang tadi, langkah yang tadi sebelumnya itu cuma menggambar entitas sama atributnya saja. Nah, ini kita gambar relasinya. Jadi kita buat simbol relationship-nya. Kemudian kita tentukan one to many, many to many, atau one to one-nya. Oke, seperti langkah yang ke-6 ini. Kemudian dari penjabaran yang tadi, ya, bentuk akhirnya adalah seperti langkah yang ke-7 ini. Jadi digambar semuanya sepenuhnya, mulai dari atribut, entitasnya, kemudian kardinalitasnya, one to one, many to many-nya. Nah, itu bentuknya adalah seperti langkah yang ke-7. Oke, jelas ya? Oke, bagaimana cara mappingnya? Nah, cara mapping itu maksudnya mengimplementasikannya dalam bentuk tabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau entitas di ERD, desain ERD kita, entitas itu nanti akan berubah menjadi nama tabel. Ingat, entitas berubah menjadi nama tabel, kemudian atribut akan berubah menjadi field atau penjabaran dari tabel.
Contohnya di sini langkah yang pertama adalah ada tabel pegawai, kemudian dia akan berubah menjadi yang paling atas sendiri itu adalah nama tabelnya. Kemudian yang paling bawah berikutnya itu adalah atributnya. Terus tolong diingat bahwa kalau di situ ada ini simbol apa tadi? Oke, itu adalah simbol atribut atribut multi value ya, atribut composite. Oke, atribut composite bisa dijabarkan seperti itu. Ada nama, misalnya ada nama depan, nama inisial sama nama belakang. Oke, nah itu ditulis satu-satu, bukan tulis nama saja, tapi ditulis satu-satu seperti yang ada di tabel yang paling bawah. Ada nama depan, inisial sama nama belakang. Jadi ya ditulis yang penjabarannya dari nama, bukan namanya, gitu ya. Jelas ya? Oke, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah kalau misalnya di situ kalian menemui adanya entitas lemah, maka Anda harus menjabarkannya menjadi tabel tersendiri. Contohnya di situ ada tanggungan. Maka tanggungan itu akan menjadi tabel sendiri dengan memiliki atribut yang dimiliki oleh entitas kuatnya. Misalnya di situ ada entitas kuat pegawai, kemudian pegawai memiliki atribut tanggungan. Nah, tanggungan itu akan menjadi entitas baru, ya. Jadi atribut tanggungan akan berubah menjadi entitas baru, dan kemudian dari entitas tanggungan tadi, setiap atribut yang dimiliki oleh pegawai itu kita delegasikan ke dalamnya dalamnya entitas tanggungan. Ditambahi dengan mungkin primary key dari entitas kuatnya. Nah, itu ya, itu untuk langkah yang kedua. Jelas ya? Oke, kemudian untuk langkah yang ketiga, seandainya Anda menemui atribut apa itu? Oke, lokasi atribut multi value. Oke, kalau menemui atribut multi value seperti atribut derivatif yang tadi, atribut komposit yang tadi, harus dituliskan dia menjadi atribut key. Ya, maksudnya dia harus dijabarkan menjadi tabel baru. Jadi lokasi itu bisa dijadikan sebagai tabel baru karena dia adalah atribut multi value dikasih dengan primary key tersendiri. Misalnya di situ lokasi kita kasih nama lokasi departemen. Kalau kita rubah menjadi tabel, maka kita rubah namanya menjadi lokasi departemen dengan adanya satu buah atribut namanya ditambah dengan di lokasi, kemudian sama alamat lokasi. Itu. Kemudian sama kalau entitas aslinya departemen itu ya tetap aja memiliki di lokasi dan D nomor. D itu maksudnya departemen lokasi yang mengacu pada tabel lokasi departemen. Jelas ya? Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di deskripsi. Oke. Kemudian langkah yang keempat, nah ini menentukan relasi biner berat lemahnya. Jadi semisal di sini ada pegawai sama departemen. Coba dilihat di situ ada pegawai sama departemen. Kalau pegawai sama departemen secara otomatis nanti atribut K miliknya pegawai akan masuk ke dalamnya departemen. Kenapa kok seperti itu? Karena yang paling kuat adalah apa ini? Adalah pegawai atau departemen? Ya, yang paling kuat adalah hubungannya apa? Pegawai sama departemen. Satu pegawai bisa berada di hanya satu departemen. Jadi pegawai ini hanya bisa bekerja di departemen ini saja, tetapi departemen ini bisa terdiri dari banyak pegawai. Makanya yang disimpan primary key miliknya pegawai dimasukkan dalamnya departemen supaya tahu, oh pegawai ini bekerja di departemen mana. Nah itu makanya nanti nomor KTP itu nanti
ada nama departemennya atau pegawai itu ada nama departemennya. Tapi nanti tolong dilihat kalau contohnya yang ini adalah contoh menentukan bahwa satu pegawai itu mengepalai ya, mengepalai departemen. Nah, ini contoh yang di depan ini adalah satu pegawai mengepalai departemen. Maka di sana nomor KTP bisa masuk ke dalam departemen tetapi nanti ditambahi dengan kata-kata manajer. Ini nomor manajemennya siapa? Manajernya siapa? Jadi departemen ini memiliki manajer siapa. Tetapi kalau pegawai biasa itu nanti nama departemennya yang akan masuk ke dalamnya pegawai malah, ya. Jadi primary key miliknya departemen masuk ke dalam primary key milik ke dalam tabel pegawai. Itu ya. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian langkah yang kelima ini menentukan beratnya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ada hubungan one to many secara otomatis nanti atribut key miliknya yang many, ya, miliknya yang many, ya, pegawai, ada pegawai hubungannya kan many to one untuk departemen. Satu departemen memiliki banyak pegawai, satu pegawai hanya bekerja di satu departemen. Secara otomatis nanti seperti yang saya sebutkan tadi bahwa nomor primary key atau primary key miliknya departemen akan masuk ke dalamnya pegawai. Supaya apa? Supaya tahu, oh pegawai ini bekerja di departemen ini. Oh pegawai ini bekerja di departemen produksi. Oh pegawai ini bekerja di departemen akuntansi. Oh pegawai ini bekerja di departemen pemasaran. Nah, itu contoh dari kardinalitas many to one. Jadi kalau many to one secara otomatis nanti miliknya yang many, miliknya yang one itu masuk ke dalamnya many primary key-nya. Jadi kalau one to many maka yang one masuk ke dalamnya many primary key-nya. Oke. Tuh, kemudian yang keenam, kalau ada relasi many to many, ya, ini perlu Anda ingat bahwa kalau ada relasi many to many secara otomatis nanti, ya, secara otomatis nanti relationship-nya itu akan berubah menjadi nama tabel baru. Contohnya di situ ada pegawai bekerja pada proyek. Nah, mungkin bisa jadi satu pegawai bisa bekerja di banyak proyek. Satu proyek bisa terdiri dari banyak pegawai. Nah, itu hubungannya many to many. Sama halnya kayak tadi, mungkin kalau di sekolah ada satu mata pelajaran diikuti oleh banyak siswa, satu siswa bisa mengikuti banyak pelajaran. Nah, itu bisa jadi nanti mengikuti tadi, nah, kita bisa rubah menjadi jadwal pelajaran gitu ya. Nantinya akan bisa menjadi sebuah entitas baru. Ingat, bisa menjadi entitas baru. Jadi relationship tadi yang hubungannya many to many, secara otomatis dia akan berubah menjadi entitas baru, yang mana masing-masing primary key miliknya entitas hubungannya, misalnya ada pegawai sama proyek, otomatis primary key miliknya proyek dan pegawai, ya, itu nanti akan dimasukkan ke dalamnya entitas bekerja pada, kemudian ditambahi sama lama jam, mungkin gitu ya. Itu contoh yang ada di depan seperti itu. Oke, kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di deskripsi. Oke, terima kasih. Kemudian langkah yang terakhir adalah algoritma mapping relasi menentukan relasi ternary. Kalau ada relasi ternary bagaimana? Nah, contohnya yang ada di sini ada relasi ternary, ada supply, kemudian ada relasi supply, di situ ada supplier, ada proyek, ada barang. Maka secara otomatis nanti relasi ternary tersebut akan berubah menjadi nama tabel baru, sama kayak relasi many to many yang tadi. Jadi kalau ada relasi ternary, otomatis nanti relationship-nya akan berubah menjadi nama tabel baru. Oke. Kemudian langkah yang ke-8 baru kita jabarkan dalam bentuk ERD dalam sistem. Ini contoh yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana mendesain sebuah database melalui software yaitu Microsoft Access. Kalau di Access nanti kalian bisa mendesain ERD-nya dalam bentuk seperti ini. Di MySQL juga bisa. Nanti kita coba, kita praktekkan di video berikutnya ya.
Oke, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di deskripsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Mahmud Tajina. Dadah.